Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat-sehat semua ya. Selamat datang kembali di Elfri Tech, masih bersama saya Elfri Tasman. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai sum ifs dan sum ifs pada Microsoft Excel. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu fungsi-fungsi ini. Yang pertama, sum digunakan untuk menjumlahkan data berupa angka dari range tertentu. Kemudian sum if digunakan untuk menjumlahkan data angka juga dari range tertentu juga, tapi berdasarkan kondisi tertentu. Namun kondisinya yang bisa digunakan itu cuma satu kondisi. Selanjutnya ini sama seperti sum ifs. Nah, sum if maksud saya sama seperti sum if, sama mirip dengan sum ifs. Namun perbedaannya di sini adalah sum ifs bisa menggunakan banyak kriteria atau banyak menggunakan syarat atau kondisi tertentu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Saya punya data di sini, data sales yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Teman-teman bisa pause dulu videonya, nanti saya akan sertakan file link deskripsi video biar kita bisa belajar bersama-sama. Misalnya di sini kita disuruh sama atasan kita atau di perusahaan kita atau untuk perluannya teman-teman sendiri, kita disuruh untuk menghitung berapa total unit sold, artinya yang terjual ya, unit sold dari data ini. Kita lihat di kolom unit sold di sini. Kita disuruh untuk menjumlahkan ini. Berapa sih total unit sold dari data penjualan ini? Oke, tanpa berlama-lama kita tulis saja sum. Supaya rumusnya autocomplete, kita tekan tab saja, tab, yaitu number. Artinya number ini range data yang mau kita jumlahkan itu dari mana ke mana. Bisa juga langsung tulis angka atau bagaimana, bisa. Misalnya di sini misalnya saya akan tulis 8 tambah 8 tambah 8 16. Nah, bisa lah. Teman-teman juga bisa tulis ini, misalnya berdasarkan range. Kalau berdasarkan range itu begini, sum. Range-nya dari mana ke mana? Kita tadi mau jumlahkan unit sold. Range-nya dari baris kedua sampai baris ke 101. Oke. Jangan lupa dikunci rumusnya. Saya akan selalu kunci rumusnya, walaupun di sini tidak diperlukan untuk itu. Namun saya kebiasaan untuk mengunci rumusnya. Jangan lupa tekan F4 atau Fn F4 sesuaikan dengan tipe keyboardnya teman-teman. Jangan lupa tutup kurungnya. Oke. Jadi kita bisa tahu di sini bahwa total unit sold-nya adalah 512.871. Bisa teman-teman untuk memastikan kita bisa cek di sini. Oke, sama 512.871. Selanjutnya kita disuruh untuk mencari total dari unit sold yang ada di region Asia. Jadi karena di sini cuma satu kondisi, yaitu di region Asia saja, maka kita gunakan fungsi sum if. Dengan sum if di sini ada kriteria range-nya. Range yang mau kita cari, range di sini yang pertama itu kita cari dulu yang di region Asia. Range, setelah itu kriterianya, nanti setelah itu sum range-nya. Sum range ini yang artinya di sini yang di unit sold di sini ya. Nah, selanjutnya kita tulis di sini range-nya, ambil yang di region, yang di kolom region. Dari sini saya sudah tandai di sini. Ke bawah. Jangan lupa kunci rumusnya F4. Setelah itu kriterianya apa? Kriteria yang mau kita cari itu adalah di region Asia. Kita mau cari yang di region Asia saja. Asia. Setelah itu kita cari sum range-nya. Sum range itu yang mau kita jumlahkan itu yaitu di unit sold. Ke bawah. Blok. Jangan lupa F4.
Setelah itu jangan lupa tutup kurung. Enter. Nah, di sini sudah dapat. Selanjutnya, kita juga disuruh untuk mencari berapa total unit sold yang ada di negara Indonesia dan yang item type-nya adalah clothes. Artinya yang item type-nya itu pakaian. Untuk itu, karena dua kondisi, maka kita gunakan rumus sum ifs. Kita tulis rumusnya sama dengan sum ifs tab. Setelah itu, namun ini bedanya. Kalau di sum ifs itu yang pertama dimunculkan, yang pertama kita blok adalah yang sum range. Yang sum range di sini artinya yang mau kita jumlahkan dulu, yaitu di sini unit sold-nya dulu, baru menyusul kriteria-kriterianya nanti, baru menyusul country Indonesianya sama item type-nya nanti. Jadi yang pertama adalah sum range-nya dulu yang berupa angka, baru kemudian susul yang berupa kolom yang nanti kita masukkan kriterianya. Ini bedanya di sini tadi kita pertama itu kita masukkan dulu kolom yang mau kita masukkan kriterianya, baru yang mau kita jumlahkan, artinya data angkanya. Sebaliknya di sini yang pertama adalah kita harus kasih masuk dulu data berupa angka, baru kita menyusul data yang akan kita masukkan kriterianya. Misalnya yang di sini sebentar kita masukkan di Indonesia dan yang item type-nya adalah pakaian. Sama dengan sum ifs tab sum range-nya. Sum range di sini yang kita cari adalah unit sold. Unit sold, jangan lupa di blok. Setelah itu di negara Indonesia. Jadi kita menuju ke kolom country. Di kolom country, jangan lupa di blok ke bawah. Jangan lupa dikunci rumusnya. Setelah itu kita kasih masuk di sini kriterianya, dalam tanda kutip Indonesia. Setelah itu disuruh untuk mencari yang item type-nya itu adalah clothes, pakaian. Setelah itu di sini di item type, jangan lupa dikunci rumusnya. Di dalam tanda petik tulis clothes. Clothes. Oke. Jangan lupa ditutup kurungnya. Jadi di sini itu sum range-nya yang mau kita jumlahkan. Setelah itu di sini kriteria pertama, di sini kriteria kedua, atau bisa ditambahkan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Setelah itu enter. Nah, kita sudah dapat. Kita kasih masuk jadi desimal dulu biar bisa kelihatan, bisa gampang dibaca datanya. Nah, di sini kita tahu bahwa unit sold, jumlah semua unit sold-nya itu adalah 512.871. Unit sold yang ada di region Asia itu ada 240.787, dan unit sold yang ada di Indonesia dan yang item type-nya itu adalah clothes itu ada 30.380. Bisa kita cek di sini, misalnya kita mau pastikan. Misalnya kita cari yang cek salah satunya saja yang di negara Indonesia yang itu di template semua ya. Kita install 30.380. Oke, berarti udah cocok ya. Selanjutnya kita disuruh lagi untuk ini. Kita disuruh untuk menjumlahkan total revenue, total cost, dan total profit dari country ini, negara-negara ini, dan item type-nya itu ini semua. Maka yang perlu kita gunakan di sini adalah rumus sum ifs, karena kita akan ambil kriteria yang ini dan kriteria yang ini. Oke? Berarti tulis sum ifs sum range dulu. Berarti sum range-nya itu adalah total revenue yang pertama,
total revenue. Jangan lupa dikunci rumusnya. Setelah itu di negara ini, dicari negara-negara ini. Negara di sini di country F4. Kunci rumusnya. Setelah itu di sini kita pakai sel yang sudah ada di sini, sel yang relatif. Kita klik di sini. Setelah itu kita cari lagi yang item type-nya di kolom item type. Kolom item type itu di mana? Oh, ini dia. F4. Setelah itu kita klik di sini, pakai referensi sel yang ini juga. Jangan lupa tutup kurung. Oke. Mantap. Nah, untuk ini teman-teman bisa drag saja ke bawah. Oke, bisa drag saja ke bawah. Atau teman-teman boleh gunakan yang ada tanda titik-titiknya titik sedikit sini. Teman-teman bisa klik 2 kali saja, maka dia akan jalan sendiri ke bawah. Selanjutnya, kita disuruh untuk hitung total cost. Di sini, sum ifs lagi, sum ifs, sum range-nya. Sum range-nya itu di total cost di sini ya. Kolom ini total cost. Setelah itu yang di negara Thailand dan negara-negara lain ke bawah. Nanti kita ambil yang di kolom country F4, jangan lupa. Setelah itu di sini kita klik di sini di referensi selnya yang mau kita cari, kriteria kondisinya, maksud saya kondisinya kita ambil di sini. Setelah itu kita cari lagi yang item type-nya di kolom item type F4. Jangan lupa kondisi kedua. Oke. Jangan lupa tutup kurung, enter. Nah, untuk ini kita kasih masuk saya ke bawah, maksudnya diklik 2 kali saja di sini. Nice. Jadi, nah, untuk menghitung total profit ini, total profit adalah total cost yang dikeluarkan dikurangi dengan total revenue. Untuk menghitung total profit itu adalah total revenue dikurang dengan total cost. Namun di sini sebenarnya sudah ada total profitnya. Di sini sudah ada total profitnya, jadi kita bisa sum if dari sini atau kita bisa buat sendiri di sini. Pasti hasilnya sama. Nah, untuk menghitung total profit, total revenue yang dihasilkan dikurang dengan total cost. Oke, mantap. Kita sum dulu di sini untuk mengetahui jumlah semuanya. Sum, kasih sum saja. Sum, sum. Kalau mau cepat bawah, nggak perlu dikasih misalnya nggak perlu di drag begini, teman-teman tinggal Ctrl Shift bawah saja, Ctrl Shift bawah, Ctrl Shift anak bawah maksud saya di keyboard. Oke. Setelah itu enter aja, enter. Jadi totalnya ini berapa ini? Oke, kita untuk mempermudah kita untuk membacanya, kita kasih masuk dulu di sini. Wait. Kita kasih desimal dulu di sini. Untuk ini kasih hilang desimalnya biar mudah dibaca. Oke. Jadi total revenue dari sini adalah 66.408.868 di setiap negara ini, di semua negara ini tadi. Setelah itu ya total cost-nya ada 45.818. Setelah itu total profit ini 20 juta. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Teman-teman bisa cek juga di sini. Semoga sama ya. Misalnya kita ingin mencari pakai rumus sum if, karena di sini juga ada kolomnya di sini total profit. Sum
Sum is total sum range-nya. Sum range-nya berarti di sini total profit. Setelah itu kriterianya tadi itu negara pertama. Negara, country-nya itu jangan lupa dikunci rumusnya. Setelah itu di sini klik referensi cell-nya, kondisinya atau syarat yang mau kita kasih masuk. Setelah itu di item type-nya F4. Setelah itu di sini item type kita klik referensi cell item type yang mau kita cari, tutup kurung, oke. Nice. Oke, sama saja ya. Namun saya lebih yang ke arah yang sini tadi. Kita total saja di sini. Total revenue untuk menjadi total profit berarti total revenue dengan total cost yang kita keluarkan untuk mencapai revenue itu. Kurang ini, ya sama saja. Kita juga bisa sort datanya berdasarkan misalnya total profit yang paling banyak itu di negara apa sih? Misalnya bos kita ingin tahu itu. Kita lihat di sini. Bisa teman-teman sort saja. Di sini. Sort and filter berarti sortnya itu kalau mau dari kecil ke besar itu ini. Ini kecil ke besar. Berarti ini yang paling kecil itu ada di Thailand. Total profitnya paling kecil itu ada di Thailand. Kalau misalnya yang total profit paling besar itu ada di Indonesia. Misalnya kita ingin dari mengurutkan dari atas ke bawah. Oke, berarti Indonesia paling banyak profitnya. Oke, berarti pasar Indonesia sangat besar ya guys ya. Nah, mungkin saya kira itu saja yang perlu saya bagikan kali ini. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Dan kalau teman-teman punya request materi atau hal-hal yang berkaitan dengan Excel, boleh tanya di kolom komentar. Nanti saya akan jawab atau buatkan video sesuai request materi teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Thank you and God bless you.